Saya ini kan seorang praktisi falak ya. Nah, untuk menghitung falak itu begini. Jadi secara perhitungan falak dalam tiap 165 tahun itu Allah akan memperbaharui suatu zaman. Jadi mulai Juni 2025 ini Allah itu insya Allah akan menenggelamkan para pemimpin spiritual palsu. Juni 2026. 25. Begini. Iya. Bulan-bulan ini Allah akan memulai siklus baru, menenggelamkan pemimpin-pemimpin spiritual palsu. Itu dari mana? Dari hitungan 12 rasi bintang dan 12 planet utama. Seperti itu. Aliran Arab dan India. Aliran Arab dan India. Nah, cuman yang harus diwaspadai ya, yang pertama itu kan pemimpin palsu ditenggelamkan, tapi ada potensi perang saudara. Seperti itu. Karena 165 tahun ke depan itu ya seperti ini konstelasinya dan ada perang saudara. Nah, saya berharap Mukibin itu jangan mau diadu untuk memerangi saudaranya sendiri. Sudahlah, sadarlah. Sudah bukti bahwa keali bukan beliau api sudah tersebar di seluruh dunia. Ya, tidak ada di Indonesia. Tidak ada seluruh dunia. Bahkan di Yaman sendiri kan tidak diakui. Sudah dikatakan pembohong besar, ya ini bukan cuma dibatalkan, tapi mereka dicap sebagai pembohong besar. Kalau nggak percaya coba dibuktikan ke Yaman lah, tanya langsung sama orang Yaman. Bagaimana, apa ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau tanya yang lain belum? Yang dirasakan pas kamu bahalah tempo dulu itu apa terus? Nah itu termasuk yang BA itu banyak sekali yang tanya seperti itu. Yang jelas selama setahun ini setelah mubahalah itu, ya mungkin Allah menilai saya berarti di jalan yang benar. Jadi yang pertama saya selamat, kan seperti itu. Cuman ada hantaman sihir itu banyak, seperti itu. Paham ya? Enggak cuma serangan fisik, tapi serangan sihir itu banyak banget lah. Saya nggak usah terangkan siapa sebenarnya. Tapi secara spiritual saya mengalami peningkatan. Karena saya ketemu dengan para wali-wali sepuh Nusantara yang nggak pernah mau dikenal ya, para ulama-ulama sepuh yang nggak pernah terekspos media, dan beliau menitipkan banyak amanah, banyak ijazah, banyak sanad dan seterusnya. Wali-wali Nusantara yang masih hidup atau yang sudah? Yang masih hidup, bisa diverifikasi dan bisa saya temukan. Termasuk saya mendapatkan seluruh sanad keilmuan jalur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadli dari seluruh ijazah musalsal keilmuan dan kemusikan tarekat. Seperti itu. Itu pas kamu balat banyak kiriman sihir. Itu tahunya seperti apa tuh prosesnya? Dalam mimpi kemudian atau dirasakan secara? Ya, yang jelas mohon maaf ya. Itu saya sehari bisa mau kecelakaan hampir mati 5 kali. Kebetulan itu sehari itu kayak orang linglung di jalan, lampu merah diterobos, terus nggak nengok kanan kiri itu. Pernah sehari itu mau kecelakaan 5 kali, tapi kan hidup dan mati kan milik Allah. Jadi ya Allah masih melindungi saya sampai sekarang. Ya Allah kita selamat. Atau yang mungkin bersifat kayak kekuatan sihir di malam hari itu ada? Alhamdulillah ada, tapi nggak nembus. Kan bahasa Nusantara sudah punya pagar-pagar tertentu kan begitu. Bentuknya seperti apa? Ya mungkin seperti jin yang apa sih istilahnya, kalau orang Jawa bilang berjun, terus kemudian ada yang kayak kiriman berupa besi. Nah kan juga apa ya, kalau orang tarekat kan juga punya hizib kan, diserang pakai apa, misalnya ya saya hizib gitu. Misalnya kalau mereka pakai hizib, saya pakai sholawat masih siap. Misalnya mereka pakai hizib yang lebih tinggi, saya pakai asma beda 313 nama sahabat Nabi saya bertawaf. Kalau sekarang jarangnya pakai translate ini, Alhamdulillah itu saja. Jadi apa ya? Ya saya dipercaya sebagai wakil dari guru saya untuk berjuang di dengar nasab ini. Tentunya saya tidak ingin mengkhianati kepercayaan dari guru saya seperti itu. Ada yang lain mungkin tanya, mumpung ada beliaunya. Kalau nggak ada ya silakan closing statement atau di review, diulangi secara garis besar yang tadi sampaikan. Poin-poinnya ya, poin ada YouTuber yang telah berhasil. Nah, jadi poin yang pertama
Yang pertama saya minta kepada seluruh orang muslim warga Indonesia jangan sampai mencaci maki gus-gus atau kiai-kiai yang kemarin meninggal. Jangan dikatakan mati dalam membela jahiliyah, jangan. Dia itu saudara kita orang muslim. Ya bagus kalau mau berkirim Fatihah. Yang kedua, ini kan sudah bukti terang benderang. Jadi saya berharap para mukmin jangan mengulangi lagi sumpah mubahalah seperti itu. Jangan sampai sumpah mubahalah itu jadi andalan dan diulangi terus menerus, kalau bahaya. Terus yang selanjutnya, bahwa tarekat Ta'awi atau Alawiyah kalau dilewatkan Awi bin Ubaidillah dan saya tamat bisa itu dari sanad Awkidnya, sanad pikirnya, firqahnya, dari sanad pakaian kuda, juga apa ya imam tongkat, kalau lewat Ali bin Ubaidillah itu mengkotek semua, sehingga saya memakai itu akan menimbulkan ujub dan kesombongan seperti itu, karena nggak ada cahaya sampai Rasulullah itu nggak ada. Tarekat itu juga mengkotek, tinggalkan beralihlah ke kiai Nusantara. Nah jenengan diajari kirim Fatihah ke Fakih Mukodam tapi nggak ke Wali Korea, nggak ke Wali Songo, nggak ke kakek-kakek jenengan sendiri, kan ya ngajari kualat. Padahal tidak jelas apakah sosok Mukodam itu ada atau tidak. Nah kalau dikirim Fatihah tidak ada, yang sang kemana itu Fatihah? Ya mungkin ke mana itu? Ke alam pokok, ke soalnya. Ya. Nah kemudian ini kan polemik nasab kan ranah ilmiah ya. Jadi jangan sampai mau diprovokasi oleh Habib Rizik atau Habib Bahar ke arah perang saudara, jangan. Kita selesaikan secara ilmiah, secara laki-laki. Ngopi gitu kan. Jangan sampai ditarik ke ranah perang saudara. Kalau mau perang ya mereka sendiri. Nah, kalau Bali mati sendiri gak apa-apa. Jangan itu pasti cuma makan jadi tunggal, jadi tameng aja. Dan saya Yahudi itu paling takut untuk mati. Seperti itu. Di Quran surat Jum'ah kan seperti itu. Fataman nawal mautain kuntum shodiqin. Tantanglah kematian wahai Yahudi Bali, kalau kamu merasa sebagai wali. Kira-kira cukup. Oke, begitu. Oke, matur nuwun Gus Ishak, dan panjenengan sehat selalu. Amin. Waras selalu. Amin. Selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah saudaraku semuanya. Saya kira jelas tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gus Ishak Maulana. Saya tidak akan menyimpulkan, dan pasti banyak manfaatnya buat kita semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.